Google Pixel 5a. Di harganya sekarang masih sama 1 jutaan, tapi makin hari makin tua, apakah masih worth it untuk dibeli? Yuk kita bahas apakah HP ini masih oke di tahun 2026. Let's go! Halo guys, teman dari Stuff Tech, dan ini mungkin menjadi quick review aja ya, karena kita udah sering review ini dan ini mungkin terakhir kali kita bakal review Pixel 5a karena udah lumayan berumur juga. So kita langsung aja masuk ke harganya berapa. Harga jujur nggak berubah ya, nggak berubah jauh banget. Gue beli di harga segini, 1,78 juta, dan ini yang varian 6GB, 128GB seperti biasa ya. Dan untuk masalah pembelian dan wallpaper, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi ya. Kalau ingin wallpaper si Leviathan ini, dan gue sedikit kecilin brightness-nya, lumayan terang ya HP ini untuk umurnya. Dan spek sendiri kalian bisa lihat di biro, dia pakai 765G yang udah mulai kerasa umurnya, terutama dari heat management. Layarnya compact tapi masih 60 Hz, tapi ada sudah OLED. Baterai supaya sedikit gede, cuma cari speed 18 watt aja. Oke, bagaimana untuk desain dan displaynya? Apakah udah ketinggalan zaman? Well, kalau misalnya kita lihat desain belakangnya ya, HP ini memang udah lumayan ketinggalan ya. Desain belakangnya tuh bener kayak HP zaman dulu dengan kameranya yang kecil, gak tebal, yang gue jujur lebih suka kamera kayak gitu, dan masih ada fingerprint di belakang. Sedangkan kalau misalnya kita lihat untuk desain depan, dia masih kelihatan modern. Bezelnya gak setipis HP zaman flagship sekarang, no shit. Tapi untuk bezelnya dia at least simetris, dan dibanding sama versi A Pixel sekarang, gue rasa ini kelihatan lebih futuristik ya, nggak tahu kenapa. Dan gue suka dot displaynya tuh di kiri, ngingetin gue sama Samsung Galaxy S10 series kalau misalnya kalian ingat. Untuk build dia terbuat dari plastik, tapi di tangan dia tuh feelingnya kayak matte gitu, jadi masih kerasa somewhat premium. Dan untuk display quality ini juga, untuk layar 60 Hz tapi dia udah pakai OLED, jadi buat nonton film dan untuk main game, atau misal kalian mau lihat-lihat scrolling Instagram, lihat wallpaper anime, itu masih kelihatan jernih, bagus, viewing angle oke, dan bisa terang banget. Cuma dia full brightness-nya nggak bisa full terang banget. Kalau misalnya di bawah sinar matahari bisa kita lihat itu kondisinya cahaya mataharinya ketutupan awan pun layarnya udah mulai kelihatan gelap, udah mulai kerasa berumur, tapi masih sebelah bisa dibilang. Terus untuk masalah haptic, Google biasa haptic paling jago. Tapi sayangnya untuk di HP ini haptiknya menurut gue agak biasa aja ya. Kurang bulat lah itu ya. Tapi kerasa premium, enak buat ngetik tapi kurang bulat. Dan untuk biometrik, dia pakai fingerprint di belakang tradisional, salah satu penempatan fingerprint favorit gue. Dan walaupun memang kecepatannya udah bukan yang paling kenceng ya, bisa kita lihat tuh kalau bisa kita scan, ada sedikit delay tapi masih kerasa reliable dan kerasa natural. Jadi ya, fingerprint sih menurut gue, yes, tua tapi masih bekerja, so you know, gak usah fix kalau misalnya nggak rusak ya. Masih oke, no problem at all. Sedangkan bagaimana untuk si audio quality? Audio quality ini menurut gue sih bisa dibilang cukup oke untuk headphone jack-nya. Yes, ini masih ada headphone jack, posisinya di atas. Jadi di harga sejutaan ini mungkin cocok buat kalian yang ingin lagi nyari MP3 player murah. Bisa sebagai HP dan foto juga. Ini mungkin oke, tapi ya gue coba pakai Tanjim Vola yang nggak butuh power banyak. Dia untuk amplifier mid banget. Di volume 70% baru keras untuk kuping gue, dan kualitasnya bagaimana? Kualitasnya cenderung flat dan agak sedikit kerasa underpower. Gue rasa sih apa ya, kayak kurang hidup aja gitu si Tanjim Vola tuh. Vokalnya kerasa oke, bassnya oke, balance, masih ngikutin suara si IEM-nya, tapi kerasa kurang nendang aja. Tapi ya again, untuk di HP sih itu wajar banget, dan untuk harga 1 jutaan udah cukup bagus lah bisa dibilang. Tapi untuk speaker ini menurut gue so good. Untuk speaker ini bagus banget. Di harga 1 jutaan, ini speakernya pastinya terbaik. Dan even ya, ini it's gonna be a hard pill to swallow. Untuk dibanding sama BBK Group sih, gue lebih suka speaker di 5A. HP 1 jutaan dibanding sama HP yang 17 jutaan kayak Fine X9 Pro, ini gak beda jauh suaranya. Malah gue bisa bilang untuk masalah bass, ini kerasa lebih oke. Ya, yang BBK Group itu standar yang sangat rendah, tapi ya speakernya bisa dibilang ini masih enak, masih bagus, cuma memang dia nggak bisa keras banget, itu kelemahannya. Tapi di volume tinggi pun dia distorsinya minim. Ya untuk lebih detail ini dia speaker testnya. So ya. Tesnya. So ya, it's pretty good. Dan bagaimana untuk si kamera quality? Kamera quality ini kita simpel aja. Kamera belakang dia pakai dual kamera, 12 megapiksel main, 16 megapiksel ultra wide, dan untuk kamera depan 8 megapiksel untuk si selfie kamera. Foto-fotonya gimana? Untuk
sensor yang dipakai di 6A juga, ini menurut gue sensornya masih oke lah di harga 1 jutaan. Bisa kita lihat, masih bisa bersaing dengan HP 3 jutaan lah at least ya. Gambarnya masih oke, prosesnya bagus, high contrastnya oke, cuma memang dibanding sama HP zaman sekarang, agak sedikit kurang dynamic range dan detail. Tapi overall, gambar masih bagus banget dan capture time juga cenderung cepat. Selfie juga cukup oke, natural, detailnya nggak sedetail kamera-kamera zaman sekarang karena cuma 8 megapiksel, tapi penangkapan cahayanya juga oke, no problem untuk selfie sekalipun. Sedangkan untuk video recording, Pixel pas zamannya ya, sebelum Pixel 9, lemah banget untuk masalah video recording. Ini HP bisa record 4K 60 kamera belakang, 4K 30 untuk ultra wide-nya, dan kualitasnya gue bisa bilang sih oke lah untuk HP 1 jutaan, tapi jangan kalian expect 4K 60 itu kayak sebagus HP 5-6 jutaan ya. Ini kerasa banget detailnya kurang, agak sedikit oversharpen, dan di sedikit low light sekalipun atau mendung itu bakal ada noise. Khas Pixel banget. Ya untuk lebih detail ini dia speaker lagi. Video tesnya dari resolusi 4K 60 dan 4K 30. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Pixel 5a. Kalau siang hari masih oke, cuma memang ini HP suka cepat panas, jadi nggak bisa record kelamaan kayaknya ya untuk Pixel 5a. Dan kita nggak bisa ganti ke ultra wide. Coba bisa ngezoom, dia maksimum bisa sampai 5 kali. Dan kalau bisa mau diganti pakai 4K 30, nah 4K 30 baru bisa ganti ke ultra wide. Tapi ya ultra wide nya menurut gue ini burik banget ya, sangat jelek. At least di viewfinder dibanding main kamera. Dan main kamera juga bukan yang paling bagus 4K, tapi untuk 1 juta sih udah sangat baik lah. So, kita langsung moving on ke aspek selanjutnya, yaitu dari UI. Oke, kita moving on ke UI experience. Sorry, gue nggak nge-review game karena pas gue mau install game, itu HP-nya mati beberapa kali gara-gara kepanasan. Kayaknya memang udah sangat tua, ini chipsetnya nggak bisa dipakai buat kayak gitu. Tapi ya, yang pastinya untuk gaming sih, kalau bisa dipakai untuk kayak game enteng kayak Project Seka itu masih oke, tapi tadi gue coba download Enfield itu dia nggak mau dan nggak compatible, jadi ya sorry gue nggak bisa tes gamingnya. Kalian bisa lihat di video 2025 itu sama aja kok, cuma ini udah lebih tua jadi mungkin agak lebih cepat panas ya. Tapi ya balik ke UI, dia stop di Android 14 ya, keep in mind. Tapi untuk HP 1 jutaan dan limbah Jepang ini itu masih relatif baru dan semua aplikasi masih bisa disupport. Tapi bagaimana untuk day to day? Untuk day to day, kalau misalkan coba buka aplikasi, scrolling Instagram, itu masih oke banget. Mulai kerasa berat kalau misalkan kalian sambil download, sambil multitasking, itu mulai kerasa agak sedikit nge-lag dan agak sedikit hangat arah panas. Dan kalau misalkan dipakai buat nge-record 4K 60, itu bakal cepet panas sekitar kayak 5-10 menitan. Dan HP bakal nggak mau nge-record. Dan paling parah tuh kalau misalkan saking panasnya dia bakal mati sendiri, tunggu sampai dingin. Itu kelemahannya HP ini menurut gue, yaitu dari si heat manajemennya kurang bagus. Itu aja sih di tahun 2026 ini. Tapi overall UI untuk HP 1 jutaan masih nyaman banget, dan kalau misalkan light user ya, dan nge-recordnya di 4K 30 lah at least, ini masih oke dan masih bagus banget value-nya. Sedangkan bagaimana untuk battery life? Karena HP zaman tua gini walaupun bekas dan terawat Jepang, pasti udah buruk ya. Dan gue bisa bilang untuk standby time masih oke, tapi memang ini HP lebih ke light usage bisa sehari, tapi kalau medium usage kalian pakai foto dikit atau kalian pakai buat kayak yang agak berat multitasking, itu bakal hanya bisa bertahan mungkin 3/4 hari. Itu yang bikin sayang, dan juga ngecasnya juga agak lumayan lama karena cuma 18 watt untuk fast chargingnya. Tapi menurut gue sih, buat kalian yang memang light user, ini masih oke banget, terutama dari compact form factornya ini masih kerasa enak banget. Jarang ya HP 1 jutaan yang ngasih compact form factor. Biasa kan HP tuh kayak gede-gede, so it's not bad lah gue bisa bilang. Dan bagaimana yang terakhir sebelum kita masuk konklusi, kelemahannya. Kelemahan di HP 1 jutaan kita nggak bisa banyak komplain, tapi ini harganya nggak berubah, dan kelemahan yang paling kerasa menurut gue hanya satu sih, dari si heat manajemennya aja, yang menurut gue agak terlalu cepet panas dia ya. Dan sekarang tuh kerasanya kayak lebih cepet panas, jadi kalau misalnya kita cuma download game aja dia langsung kepanasan dan sampai mati. Video recording sampai mati, itu aja. Tapi kalau misalnya kalian mungkin videonya jangan terlalu parah dan game yang jangan terlalu berat, ini masih oke dan di harga 1 jutaan. Konklusinya sih menurut gue, apakah ini masih worth it untuk dibeli? Gue nggak bisa bilang kayak tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, gue bisa bilang ini masih worth it banget. Untuk HP 1 jutaan, 1,7 juta lebih tepatnya, kalau misalnya mau main aman, HP kayak Infinix Hot 60 Pro gitu ya, itu menurut gue, atau Hot 60 yang lebih murah lagi 1,8 juta, itu mungkin untuk HP utama lebih wise buy. Ini mungkin gue bakal taruh
masih worth it kalau misalnya kalian dipakai untuk HP kedua, untuk buat foto aja gitu, untuk HP cadangan karena standby-nya oke, atau untuk misal MP3 player itu masih good, atau untuk secondary phone. Untuk main phone sih gue nggak rekomen. Jadi itu untuk konklusi gue. Dan cuma segitu aja untuk videonya ya guys. Ini videonya agak sedikit cepat karena kita juga nggak banyak yang dibahas di HP ini. Overall sih seperti tadi. Dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. See you and goodbye.